Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Iya. Ini ini pertama-tama saya mohon maaf dulu ya karena serba mendadak ini persiapannya. Baru dikasih tahu kemarin dan apa ya namanya? Kebetulan kemarin juga seharian sebenarnya ada beberapa yang harus saya kerjain, gitu. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nah, yang terhormat Ketua DKM Profesor Dr. Abdul Munif dan Sekretaris DKM Dr. Sony Tison, juga teman-teman panitia dan seluruh peserta eh, acara hari ini. Alhamdulillah kita semua dikasih rahmat kesehatan sama Allah gitu ya. Bisa kumpul di sini semua secara virtual dan semoga apa yang saya sampaikan di sini ada manfaatnya gitu ya. Ini hari ini sebenarnya saya eh, sekedar sharing ya teman-teman, bukan berarti saya lebih lebih apa ya lebih hebat atau apapun dari kalian. Ini sekedar sharing jalan hidup saya gitu ya. Karena ternyata tuh apa namanya ya. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu kan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya kan. Eh apa namanya? Apa yang kita alami hari ini tuh sudah pasti merupakan jalan hidup yang terbaik dari Allah, yang selalu saya yakini akhirnya. Dan seperti teman-teman tadi lihat, karir saya random banget ya. Mungkin bisa di-share lagi tadi slide ini saya, slide apa CV saya tadi ya. Nah, gimana cara saya share ini? Oh iya. Jadi saya lulus kuliah itu nggak langsung kerja di bidang yang seharusnya menjadi jurusan saya ya. Saya lulus TPG itu, waktu itu masih TPG, sekarang namanya apa ya? Udah bukan TPG lagi. Dulu Teknologi Pangan dan Gizi, jurusannya fakultasnya kata ya. Nah, waktu itu jalan hidup saya tuh saya menikah lebih cepat gitu ya. Jadi saya sebelum lulus saya sudah menikah dulu. Jadi saya lulus tuh punya anak dua, terus saya wisuda bawa bayi. Teman-teman bawa pasangan, saya udah bawa bayi gitu sama bawa anak yang balita. Ya kita nggak tahu misterinya Allah gitu kan, kenapa saya harus kayak gitu jalan hidup gitu. Dan ternyata dalam perjalanannya, karena saya sudah punya keluarga, akhirnya saya tidak berfokus untuk kerja karir di kantoran gitu ya. Nah, jadinya saya memilih jalan wirausaha. Nah, waktu itu pilihan wirausaha kan nggak sebanyak sekarang ya. Walaupun sebenarnya sejak saya kecil tuh udah ada peluang untuk saya bisa jalanin wirausaha yang sekarang saya jalanin juga, itu usaha madu gitu. Karena madu itu sebenarnya adalah satu rintisan hobi dari ayah saya almarhum. Jadi beliau dulunya juga alumni IPB kehutanan, terus sempat kerja di departemen apa sorry, pertamanya kerja di Kehutani, terus kerja di departemen kehutanan, kemudian eh, apa sempat ditugaskan kerja di apa namanya lembaga penelitian kehutanan di Sikor sampai akhirnya pensiun. Nah, itu beliau punya hobi ternak lebah gitu. Karena berkaitan juga dengan pekerjaan beliau di kehutanan. Pada saat itu tuh ada program yang beliau bikin itu untuk membantu melindungi hutan dari kerusakan. Jadi supaya masyarakat tidak menjarah hasil hutan, tapi di di sisi lain malah justru melindungi hutan karena hutan itu merupakan bagian dari keberlangsungan lebah gitu ya. Lebah itu harus hidup dan makan dari hutan gitu. Nah, jadi waktu itu tapi saya nggak ke situ gitu awal mulanya gitu kan. Awal mulanya tuh eh apa namanya? Saya mulai bisnisnya itu saya benar-benar nggak punya mindset apa-apa soal bisnis. Ya,
waktu itu ya seperti halnya teman-teman kebanyakan gitu kan, lulus kuliah tuh maunya kerjaan, maunya kerja, sedangkan yang namanya bisnis kan kayaknya saya blank banget gitu waktu gitu. Akhirnya waktu itu tahun 2003 tuh baru lulus 2 tahun, karena 2 tahun sebelumnya saya ngurusin anak gitu ya. Ada kakak ipar saya ngajakin itu jadi financial advisor alias agen asuransi. Gitu. Jadi agen asuransi itu membantu saya untuk akhirnya belajar dan punya mindset bisnis secara perlahan gitu. Karena di situ saya banyak belajar tentang sales dan marketing dan itu sangat penting banget dalam bisnis apapun. Baik sebagus apapun bisnis atau produk yang teman-teman bikin kalau nggak bisa dijual kan nggak akan bisa ada hasil ya. Terus juga uh, baik itu produk maupun jasa kita tetap harus punya marketing skills gitu. Dan itu banyak saya pelajarin di asuransi. Terus di langkah berikutnya saya kembali lagi belum ke madu gitu masih berkelana lagi gitu. Itu PT di saya itu sebenarnya di situ saya uh, menjalani peran sebagai independent distributor yang mana itu adalah istilah dari member MLM. Jadi hidup saya sangat random saat itu gitu kan. Nah, kembali lagi di situ saya juga belajar tentang mindset, tentang pengembangan diri, dan itu sangat banyak membentuk diri saya sekarang gitu karena di di MLM yang saya ikuti itu sangat banyak apa ya istilahnya sesi di mana saya bisa mempelajari mana saya bisa mengembangkan diri, terus mengembangkan orang lain juga, membantu teamwork. Jadi yang namanya bisnis kan akhirnya kita nggak bisa kerja sendiri kalau bisnisnya mau berkembang. Awalnya kita sendiri, terus lama-lama kita harus berani untuk membangun tim gitu. Jadi punya teman-teman untuk bantuin kita untuk mengembangkan usaha. Nah berikutnya lagi loncat lagi gitu ya, loncat lagi ke konsultan edukasi. Di situ ada teman dari bisnis MLM saya sebelumnya. Teman itu punya bisnis apa namanya fingerprint analysis. Jadi bagaimana kita bisa menemukan atau menemukan ya istilahnya memahami karakter diri dan anak melalui sidik jari, pola sidik jari gitu. Dan itu sangat berguna untuk saya memahami perkembangan anak-anak saya gitu. Jadi kenapa waktu itu saya loncat ke situ? Pertama memang ada peluangnya, kedua teman saya itu punya hubungan baik dengan saya dan ya saya juga bisa punya kemampuan dalam menjadi konsultan di situ. Saya belajar lagi gitu ya, dan itu fun banget. Saya bisa pelajarin karakter orang gitu melalui sifat dasar mereka gitu kan. Terus bagaimana saya bisa deal sama mereka, memahami orang lain termasuk memahami anak dan keluarga gitu. Nah, terus akhirnya baru di tahun 2015 tuh saya masuk ke bisnis madu. Yang mana sebenarnya dari saya sejak TK itu saya udah tahu gitu, tentang madu karena bapak saya gitu kan. Saya lahir kayaknya juga udah mulai dikasih madu gitu. Manfaatnya tuh terasa seumur hidup kayak gitu kan. Nah, terus berbekal dari pengetahuan sebelumnya saya juga lihat gimana sih ini madu awalnya tuh cuman hobi. Terus dulu sempat sama kakak saya sama suaminya 2015 kira-kira saya baru masuk karena kakak saya akhirnya nggak ada gitu ya. Nah saya sebenarnya merintis itu dari tahun 9 terus apa batin laporan keuangannya juga jadi saya ikut ngertiin semuanya waktu itu ikut betulin juga uang botol gitu. Terus kemudian tahun 2015-16an itu saya berpikir gitu, karena caranya bisa mengembangkan ini lebih luas lagi ya. Jadi kalau zaman dulu kan semuanya nggak digitalize ya. Karena kalau nggak salah baru populer di tahun 2000-an gitu apa website gitu ya. Dulu kita memang punya website. Terus habis itu mulai di tahun 2017 kita mulai punya Facebook tapi nggak diapa-apain jadi posting
gitu. Terus saya belajar lagi untuk membangun bisnis gitu. Jadi eh, dalam mengembangkan usaha itu memang kita nggak bisa sendiri. Ini saya mau masuk. Ini kelihatan nggak ya layar saya? Ini saya share share screen, kelihatan nggak ya teman-teman panitia? Belum. Oh, belum ya? Belum, Bu. Belum. Bentar, bentar. Saya mau share. Nih, kan? Ini kelihatan nggak? Sudah datang, Bu. Udah ya? Ya. Nah, ini jadi perjalanan jalan hidup saya gitu ya. Jalan hidup saya awalnya kuliah, terus mengenal marketing dan sales, terus network marketing. Di situ saya belajar bahwa bisnis itu nggak bisa sendirian. Kita perlu membangun jaringan pertemanan, perlu mau kenal dengan banyak orang, banyak pengetahuan dari berbagai sumber. Istilahnya apa ya? Kalau jadi pengusaha ya istilahnya harus mau jadi gelas kosong terus gitu. Jadi belajar belajar terus terus update terus gitu kan. Karena apalagi sekarang eranya digital gitu. Gimana kita bisa me- meningkatkan apa ya namanya semua omset lah, terus juga mengembangkan usaha kita dan semakin dikenal sama orang gitu ya. Harus banyak belajar dari situ. Nah, terus jadi yang paling penting pertama kali adalah kenapanya kalau buat saya ya. Kenapa sih harus bisnis gitu kan? Kenapa nggak kerja kantoran aja gitu? Kerja kantoran atau jadi karyawan itu penting. Penting buat menggali pengalaman, terus menggali pertemanan, tapi pada akhirnya jadi karyawan tuh akhirnya kita juga harus pensiun kan. Kayak saya bercermin sama bapak saya gitu ya. Beliau berapa tahun jadi karyawan ya? Dari lulus kuliah sampai ya 65 tahun jadi karyawan gitu. Eh, Kementerian Kehutanan. Yang mana itu sangat baik gitu ya. Karena beliau juga punya karir yang sangat baik juga. Tapi di akhir karirnya juga akhirnya beliau juga harus pikir bisnis. Jadi kalau misalnya kita saat ini menjadi karyawan, kita juga perlu menggali menggali apa ya namanya apa sih minat kita yang nantinya akan bisa dikembangkan menjadi untuk punya usaha. Karena pertama kita nanti akan sampai pada titik kita nggak bisa kerja lagi, benar gak? Jadi kita harus punya sesuatu yang bisa kita kerjain. Karena kalau nggak ngapa-ngapain juga bisa kena sindrom juga kan. Jadi paling enggak kalau misalnya punya hobi itu bisa tersalurkan. Jadi kalau ayah saya almarhum itu memang hobinya terang lebah, itu beliau terus aktif karena ada lebah itu, lebah gitu. Terus juga eh, terus bisa punya penghasilan dari situ. Terus juga bisa membantu banyak orang. Karena kalau kita karyawan kita apa namanya kita digaji oleh orang lain, tapi kalau kita jadi pengusaha kita bisa gaji orang lain walaupun usahanya masih kecil ya. Jadi ada banyak hal yang menjadi alasan untuk kita berusaha, punya usaha, juga punya banyak waktu. Nah, itu salah satu pertimbangan saya waktu itu karena saya punya anak gitu ya. Kalau saya punya anak, saya harus kerja kantoran dan saya teman-teman saya waktu itu kebanyakan kuliah kerjanya harus di luar kota, jauh dari keluarga. Nah, saya udah nggak bisa gitu. Jadi saya pilih pekerjaan yang saya bisa kerjakan dari rumah atau kerjaan yang harus jadi hidup itu punya banyak pilihan ya. Terus juga jadi pengusaha itu penghasilannya nggak pasti, tapi kita bisa
mempunyai peluang untuk meningkatkan penghasilan, tidak tergantung dari gaji, ya kan? Terus juga punya punya sarana untuk menyalurkan uh, passion atau hobi atau hal yang kita sukai dibandingkan kalau misalnya kita kerja sebagai karyawan. Tapi dua dua sisi itu baik semua gitu ya. Jadi jangan terus berpikiran, oh kalau gitu saya jangan jadi karyawan deh, saya bisnis aja gitu ya. Gak harus banget pilihan. Dan saya juga sekarang anak saya sudah besar-besar. Salah satunya udah lulus kuliah, yang satunya udah semester berapa nih? Sekarang semester genap ya. Berarti semester 6 ya. Udah mau lulus juga tahun depan insya Allah. Nah itu saya juga tanamkan ke mereka gitu. Kalau misalnya mau kerja, oke, situ sarana untuk membangun network dan pengalaman gitu. Kalau mau bisnis juga oke, tapi harus banyak mengupdate diri. Jadi nggak bisa uh, apa namanya stuck gitu. Berkembang, harus networking terus, mau belajar. Nah, jadi bisnis yang bertahan itu biasanya memiliki alasan kuat gitu kan. Saya kemarin-kemarin banyak banget loncat-loncat satu bisnis lain, tapi akhirnya ya baru madu aja sih yang bertahan gitu. Madu aja yang bertahan sampai sekarang gitu. Nah, ini juga hal-hal yang penting untuk bisa bertahan di dalam bisnis gitu ya. Jadi apa sih yang kita sukain gitu, passion uh, membantu kita untuk bisa stay di situ dan mengembangkan bidangnya. Terus juga kita perlu working, jadi ada teman-teman yang punya kesukaan yang sama, punya apa namanya hobi yang sama atau berbidang yang sama untuk sama-sama dikembangin, jadi bisa saling berbagi informasi seputar pengetahuan teknis atau pengembangan usaha dari teman-teman itu gitu. Nah, terus juga yang penting juga restu keluarga dan doa ya. Jadi kalau misalnya udah atau masih kuliah gitu atau baru lulus kuliah belum berkeluarga, tentunya orang tua pastinya ya. Kalau saya udah menikah ya tentunya suami kan. Kalau misalnya dari keluarga udah merestui, insya Allah jalannya ada aja gitu kan. Nah, terus yang penting juga adalah mau belajar, mau bertumbuh, gigih dan tekun karena ya namanya usaha pasti naik turun gitu. Saya waktu COVID kemarin omset itu naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, begitu COVID selesai, itu turun berapa ya? Hampir 60% turun. Turun dari omset sebelum COVID, coba bayangin. Jadi, itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya menjalani bisnis itu karena itu sangat sangat dinamis banget. Tapi kembali lagi why-nya kenapa kita punya usaha atau kita menjalani sesuatu yang sangat penting. Nah, terus juga harus cepat beradaptasi. Jadi, apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan usaha ini? Kalau dulu sarana jualan itu cuma dari bazar ke bazar atau taruh di toko, konsinyasi. Nah, kondisi usaha saya nggak bisa kayak gitu. Karena produk yang saya hasilkan itu terbatas jumlahnya karena saya menjual produk yang saya hasilkan dari peternak sendiri dan juga berpartner sama teman-teman peternak lebah. Terus itu juga sekarang kondisinya alamnya juga nggak sebaik dulu, jadi kondisinya omsetnya menurun. Jadi kalau misalnya mau dikonsinyasikan terlalu banyak uang yang nggak muter gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan ya saya mengoptimasi dari sosial media terus sama marketplace kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya bisnis itu awal mulanya dari sini. Jadi dari orang tua saya gitu, dari bapak ibu saya, almarhum bapak saya itu termasuk salah satu perubahan Indonesia, dan ini menjadi salah satu nilai jual bisnis saya gitu ya, di mana beliau sangat bisa dibilang apa ya, punya kepedulian tinggi terhadap perlebahan dan salah satu inisiator dari Asosiasi Perlebahan Indonesia, terus mengembangkan perlebahan di Indonesia mulai dari kita nggak tahu apa tentang madu, terus sampai sekarang lebah itu udah dikenal ada banyak jenis dan banyak sekali
produk yang bisa dihasilkan dari lebah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisnis yang terbaik itu adalah mulai dari mana gitu kan, dari mana aja. Kalau misalnya teman-teman punya keahliannya, bisa bisa ngajarin teman-teman yang lain gitu ya, mungkin bisa mulai dari bisnis bimbel kayak gitu, bimbel privat, atau punya kesukaan nulis gitu ya, coba bikin artikel, terus konsisten bikin artikel, itu nanti website atau blognya bisa dimonetasi gitu, nanti akhirnya juga bisa dikembangkan lagi dari situ. Jadi sebenarnya mulai kemudian kita mengembangkan diri. Nah, bisa jadi reseller juga. Jadi kalau saya dulu selain mulai gitu ya, saya waktu itu kan mulainya dari asuransi ya. Jadi saya nggak tahu apa-apa tentang marketing. Saya tahu jualan gitu ya. Saya kuliah itu saya bawa madu sih sebenarnya waktu itu udah mulai gitu jualan madu ke teman. Tapi saya nggak tahu gimana bisa kembangin itu untuk jadi yang lebih besar, omset lebih banyak, terus punya keuangan segala macam sampai dapat bantuan dari pihak lain untuk mengembangkan usaha ini gitu. Waktu itu belum ada. Jadi simple main aja. Pertama kali saya mulai dari apa yang bisa saya lakukan, udah ada komunitasnya madu saya jualin waktu itu. Terus habis itu saya ngembangin diri lagi, belajar tentang marketing dan sales. Terus saya ngembangin networking sehingga jaringan pengguna madu saya, customer madu saya makin banyak. Terus saya juga terus belajar untuk gimana caranya meningkatkan yang udah ada gitu. Jadi ketika saya udah mulai punya customer, saya bikin database, terus saya jaga hubungan sama mereka, kasih informasi-informasi, kasih tips, terus minta review gitu. Jadi akhirnya pelanggan saya itu banyak banget yang loyal, walaupun kompetitor banyak, tapi mereka juga stay sama merek kita gitu. Terus selanjutnya kita pilih mau bisnis atau mau jualan aja. Kalau mau jualan aja ya bisa. Jualan itu kan bisnis juga ya. Nah, cuman kita nggak perlu perencanaan dan kita akan terus kerja sendiri. Jadi kalau misalnya kita kerja sendiri, pas kitanya ada urusan atau sakit atau capek, ya udah bisnisnya berhenti gitu kan. Sementara kalau kita bisnis kan kita punya punya rencana jangka panjang. Juga kita akan membangun tim untuk membantu berbagai urusan kita dan untuk membantu kita mengembangkan usaha sehingga kita jadi punya waktu lebih luang gitu. Lebih banyak waktu untuk belajar hal yang lain lagi atau melakukan hal-hal lain yang kita sukai gitu. Dan networking itu juga penting. Jadi kita jangan, kalau saya ya, ini saya sharing pengalaman saya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau saya selalu berusaha untuk bisa mensyukuri hidup dengan cara saya mengeksplor potensi saya sendiri gitu. Pertama, sekarang udah ada nih usaha madu, tapi lagi down gitu kan. Saya juga cari cara gimana biar bisa meningkatkan ini. Sisi lain saya juga terus mengembangkan potensi saya yang lain sama memanfaatkan network yang saya ada gitu. Dan ternyata dari situ saya jadi punya banyak teman dan banyak informasi. Salah satunya kalau tadi teman kan setelah dari biar itu saya ada bisnis partner dengan Ton itu teman saya punya bisnis developer. Jadi ternyata bisnis madu membawa berkah itu karena saya harus ngurusin usaha keluarga dan saya harus pikirkan bagaimana perkembangannya. Saya akhirnya bernetworking kan. Saya kenalan dengan banyak pengusaha lain, teman-teman pengusaha dari berbagai bidang. Saya join komunitas wirausaha dan dari situ saya jadi punya kenalan developer. Dan ternyata ada potensi lagi gitu, tanah keluarga yang tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi almarhum ayah saya punya tanah, dibikin kebun tapi nggak ada yang ngelola. Dibikin kebun tidak terkelola dengan baik dan memang di situ akhirnya daerah situ ternyata lebih banyak untuk jadiin perumahan gitu. Ya udah, jadi akhirnya sekarang saya juga punya perumahan sama teman saya itu berpartner. Terus habis itu saya explore diri lagi,
Yang terakhir sekarang ini saya sedang selain saya mengembangkan usaha madu, saya juga mempunyai bisnis lain gitu ya. Jadi karena saya mengelola Instagram sendiri awalnya, terus sekarang saya punya timnya anak saya sendiri dengan temannya gitu ya. Dan itu jadi potensi bisnis baru lagi, karena saya juga belajar tentang virtual assistance gitu. Jadi ternyata di dunia ini banyak pengusaha yang butuh bantuan orang lain ya. Dan itu satu peluang bisnis juga. Saya belajar juga dari buku saya sendiri. Itu nanti akan dikembangkan lagi menjadi, mungkin nantinya akan kayak semacam menjadi agency gitu untuk bantu pengusaha lain gitu. Jadi intinya adalah kalau kita mau ngembang bisnis ya jangan lelah belajar, harus menjadikan ini sebagai perjalanan maraton ya. Kalau saya memandang bisnis atau jalan hidup kita itu adalah cara untuk gimana kita terus bersyukur supaya kita punya karya terus sampai akhirnya tujuan hidup kita kan kembali lagi. Nah, pada saat kita kembali lagi tuh kita bisa bertanggung jawab, hidup saya bermanfaat bagi banyak orang, terus ada karyanya dan orang lain mendapatkan manfaat dari hidup saya seperti itu. Jadi apapun bisnisnya, apapun pengetahuan yang akan kita kembangkan dan apapun yang kita lakukan itu kita selalu usahakan bernilai ibadah gitu kan. Teman-teman pastinya lebih paham daripada saya gitu untuk hal ini. Nah, terus juga mengembangkan networking dan wawasan tentang bisnis itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman pertemanan kita itu akan membantu kita untuk punya pola berpikir yang serupa. Jadi kalau teman-teman mau punya usaha, ya mau punya bisnis yang berkembang, ya berteman sama teman-teman yang positif dan punya bisnis yang baik juga gitu. Nah, kita juga bisa punya pola pikir yang mirip sama mereka gitu. Nah, ini kayaknya terakhir ya. Jadi usaha itu baik dan berguna karena itu bisa menambah relasi dan memperluas wawasan. Terus juga kita bisa saling berbagi. Nah, itu untuk pengembangan bisnis. Tapi kalau untuk pengembangan apa namanya ya, kemampuan teknis dari bisnis spesifik yang teman-teman lakukan kayak saya gitu kan. Kalau saya kan madu. Jadi saya juga bergabung di komunitas perlebahan. Jadi saya biar bisa tahu update-nya nih perlebahan di seperti apa, kondisi permaduan saat ini seperti apa, terus gimana kita bisa mengembangkan si usaha ini dan dari mana bisa dapat supply kalau misalnya ternyata kita nggak bisa supply sendiri dari sumber daya yang kita punya kayak gitu. Terus gimana teman-teman lain di persoalan pada saat mereka jalanin usahanya gitu. Jadi kita saling mengisi gitu, saling memberi inspirasi satu sama lain. Terus apa lagi ya? Ya. Nah, itu sekilas tentang bisnis. Sekilasnya aja udah panjang banget ya. Saya dapat waktu sampai kapan ya, teman-teman? Iya Bu, 645 maksimal Ibu. 45 ya. Ya dikit aja deh ya. Jadi ini saya sharing dikit tentang lebah aja ya. Jadi kenapa lebah ini saya masih tertarik aja untuk mengurusi gitu ya, mengembangkan terus gitu kan. Karena ternyata lebah itu gunanya banyak. Selain mereka punya produk yang bermanfaat untuk kesehatan, lebah itu berguna untuk agen polinasi gitu. Jadi bahkan kalau di Amerika tanaman apa namanya ya, tanaman pangan di Amerika itu harus dipolinasi oleh lebah gitu. Kalau nggak ada lebah, mereka nggak bisa makan sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Di California penghasil utamanya gitu. Nah, dan di Indonesia itu sekarang sudah dikenal karena ini sebenarnya udah, tapi baru akhir-akhir orang mengenal gitu ya. Kalau dulu kan orang taunya lebah itu yang sebelah kiri ya.
lebah itu hanya satu jenis gitu yang menyengat. Nah sekarang tuh sudah mulai populer lebah itu tidak bersengat, juga ada namanya meliponini atau lebah tak bersengat atau penyulut. Jadi di Indonesia itu ada 8 dari 9 subspesies apis atau lebah bersengat yang hidup, tapi udah banyak yang punah gitu ya. Yang paling produktif dan banyak dimanfaatkan hasilnya itu yang 3 di sebelah kanan itu ada Apis cerana, Apis mellifera, sama Apis dorsata. Terus kalau lebah tak bersengatnya lebih banyak lagi. Nah, terus ini bedanya gitu ya. Nah, kalau kami peternakan lebahnya itu menggunakan Apis mellifera gitu. Kita punya peternakan di tengah. Sedangkan kalau Apis dorsata itu bentuk sarangnya lebih besar, dia adanya di hutan-hutan. Sedangkan Apis cerana bentuknya lebih kecil dan biasanya itu lebah lokal itu ada di mana-mana. Apis cerana bisa disebut juga lebah lokal, dia ada di mana-mana, bahkan mungkin di atap rumah teman-teman tuh ada gitu ya. Cuman kalau untuk dibudidayakan Apis cerana itu butuh sebenarnya semua jenis lebah itu butuh lingkungan alam yang baik gitu. Jadi mereka kan harus hidup dari alam ya. Mereka makan dari nektar atau cairan manis tanaman yang bisa dihasilkan dari atau pangkal daun muda atau dari batang. Nah, terus juga dia harus bebas polusi. Jadi sebenarnya lebah itu salah satu indikator kelestarian alam. Kalau alamnya nggak baik, biasanya lebahnya juga kurang bisa menghasilkan madu gitu. Nah, untuk ternak lebah biasanya yang lebih banyak menghasilkan tuh Apis mellifera daripada Apis cerana. Tapi saat ini kondisinya kalau di Jawa Apis mellifera itu sedang menurun karena tanaman pakan juga berkurang, terus musim juga sudah berbeda banyak daripada dulu. Sekarang kita harusnya bulan Mei ini udah mulai masuk musim panas, di mana madu bisa dipanen kalau musim panas, tapi ternyata kita musim panasnya banyak hujan. Itu juga menjadi tantangan buat peternak lebah. Oleh karena itu, kami selain menghasilkan madu untuk dipasarkan itu dari hasil sendiri dari peternakan lebah sendiri, kami juga bekerja sama dengan Koperasi Lebah Hutan di Riau dan teman-teman peternak lebah lain. Nah, ini kalau lebah kelulut ada banyak jenis dan ini jenis yang paling populer saat ini. Ada Ibu, ya, maaf Ibu, share screen-nya nggak ini? apa? Nggak jalan ya share screen materi tentang lebahnya. Wah, jalan tuh bisa jalan. Di saya masih slide yang bergabung dengan komunitas wirausaha. Oh gitu ya, ntar. Saya exit. Oke, sudah. Mana ya, mana? Oh iya, sebentar. Ya, sorry ya. Nah, ini dia tadi lebah-lebahnya. Terus ini jenis-jenis lebah yang bersengat, ini yang tidak bersengat. Bedanya ini jadi lebah bersengat itu tentunya bedanya pertama yang satu yang bersengat, yang satu yang bersengat. Kalau yang bersengat ya mekanisme pelindungan dirinya dengan sengat. Kalau yang nggak bersengat biasanya gigit. Jadi kalau kita menghampiri sarang lebah yang bersengat, nggak akan disengat sih, cuman jangan usil juga karena mereka bisa gigit gitu ya. Terus rasa madunya juga beda. Kalau yang bersengat itu lebih manis, kalau yang tak bersengat biasanya lebih asam karena mengandung asam organik. Terus bentuk sarangnya juga beda. Lebah tak bersengat itu tidak membuat sarangnya dari lilin lebah yang mereka hasilkan dari perut, tapi dari getah pohon dan getah pohon dan liurnya, dan itu disebut propolis ya. Jadi bentuknya tuh bulat-bulat kayak lakana. Nah, ini tadi saya sharing tentang lebah-lebah yang populer untuk diambil hasilnya. Ini juga sekarang mulai populer untuk diambil hasilnya, tapi karena bentuk dan ukuran lebahnya itu kecil, jadi hasilnya itu nggak bisa sebanyak jenis apis gitu ya.
Oleh karena itu harganya juga lebih mahal. Dan ini masih butuh edukasi banget buat buat masyarakat karena kalau orang minum madu biasanya mereka eh, apa namanya ya minum madu untuk me- meningkatkan kesehatan dan memaniskan makanan atau minuman. Sedangkan ini nggak terlalu manis, jadi lebih banyak untuk manfaat kesehatan. Dan itu tantangan lagi karena produk kesehatan itu membutuhkan izin yang berbeda lagi gitu. Itu lain kali aja deh nanti kebanyakan nanti. Nah ini jadi produk-produk banyak. Kita bisa ambil dari madunya, bee pollennya, royal jelly, propolis, terus waxnya juga bisa, bahkan sengat lebahnya juga bermanfaat. Dan ini yang paling kanan bawah itu namanya bed. Jadi bee pollen fermentasi itu sebagai produk probiotik. Oke, iya, itu cuman video-video aja. Kayaknya udah deh, ini udah selesai. Saya sharing sedikit aja tentang lebah manfaatnya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Semoga apa yang saya sharing bermanfaat. Eh, saya kembali lagi saya apa ya namanya apa ya? Ini kan temanya berkah madu. Eh berkah madu. Apa ya tadi? Judulnya apa ya? Saya lupa. Jadi pada intinya eh, apapun yang kita kerjakan diniatkan untuk beribadah itu sih. Dan apapun yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk bisa mendukung keberhasilan, tentunya kita harus mau terbuka terhadap informasi dan mau belajar satu sama dari teman-teman, dari membuka pertemanan gitu ya. Eh, eh, Mau mengembangkan diri, mau menerima informasi dan mau belajar. Saya rasa segitu aja mungkin ya teman-teman panitia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Eh, Semoga teman-teman bisa bisa mendapatkan apa ya pekerjaan atau usaha yang terbaik yang bisa dikerjakan di kemudian. Demikian teman-teman panitia, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin apabila ada yang memperkenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik. Terima kasih, Bu. Kalau materinya sangat menambah wawasan nih. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom, jangan lupa dipersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelum itu kita tangguhkan dulu sebentar sesi tanya jawabnya. Mungkin kita ini ya, Bu. Kita dokumentasi dulu ya, Bu. Ya, karena mungkin ada ya. Tapi sebelum itu operator minta tolong di share screen. Nah, dan Ibu minta tolong di spotlight ya. Oke, ya sambil kita dokumentasi simbolis penyerahan pegang penghargaan, teman-teman yang lain juga yang bisa on cam diharapkan untuk menyalakan kameranya ya. Oke. Baik Ibu, ini saya serahkan secara simbolis ya Bu. Insya Allah nanti filenya bakalan dikirim langsung ke Ibu. Boleh mungkin operator dipandu share screen? Share screenshot. Afwan. Oke, ada. Oke, mungkin saya backup ya. Oke. Saya mimpin ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Untuk mungkin share screen-nya bisa di ini dulu, di stop share. Oke. Di slide pertama sini ada 2 slide ya. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, di slide kedua 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Oke, baik. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya. Kita batasi dulu 2 pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada yang ingin bertanya terkait dari ini yang disampaikan sama Ibu Dianita tadi terkait bisnis lebah. Oke, di sini ada yang resen Bu atas nama Muhammad Nur. Oke, baik langsung kita kasih kesempatan aja untuk on mic bertanya langsung kepada Ibu Dianita.
Jadi silakan. Terima kasih Mas Ariansa. Mohon maaf bisa off-cam saja nih. Terima kasih Ibu Dianita, luar biasa ya materinya pagi ini. Saya kira memang ini satu entitas bisnis yang ya sebenarnya kan kalau kita lihat di Al-Quran itu lebah itu juga banyak disebutkan juga ya. Bahkan ada nama salah satu surat Al-Quran itu namanya lebah itu. Jadi beberapa hal mungkin yang saya ingin mendapatkan sedikit penerangan dari Ibu Dianita. Pertama, tadi kalau misalkan motivasi untuk memulai bisnis itu sudah luar biasa ya. Tapi tentunya untuk pemula itu pasti membutuhkan sebuah bekal juga itu ya. Nah, apakah di tempat Ibu ada semacam pelatihan gitu ya untuk khusus untuk pelatihan gitu ya untuk peternakan lebah madu ini? Ya, karena saya lihat kalau memang itu ada mulai dari beternaknya sampai ke produknya bisa dipasarkan, saya kira ini satu yang bisa hal yang bagus gitu ya untuk bisa kita sebagai pemula ini bisa merintis mungkin di daerah kita masing-masing gitu. Karena saya kebetulan dari Maluku Utara, Bu. Kebetulan hutannya juga masih cukup bagus ya. Jadi saya kira dan kebetulan saya juga dari Fakultas Kehutanan, jadi saya kira ini sangat menarik. Mungkin Ibu sedikit bisa memberikan kami tuntunan kemana kita bisa mendapatkan pelatihannya misalkan ya. Tapi pelatihannya kalau bisa terintegrasi itu, Bu, mulai dari beternaknya sampai pengemasan produk bahkan sampai pemasarannya seperti apa. Terima kasih, Bu. Ini langsung dijawab aja atau gimana nih? Iya, Langsung boleh aja langsung kali. jawab aja, Bu. Ya, ya. Makasih Pak Muhammad Nur tadi ya. Iya, maaf saya tadi lupa namanya. Iya, untuk bisa memulai, ya untuk bisa memulai bisnis apapun gitu ya Pak. Tentunya kan kita perlu melengkapi diri dengan pengetahuan ya kan seputar bisnis yang akan kita jalani. Kalau memang Bapak ingin memulai madu atau lebah, pertama Bapak perlu tahu kan potensi alamnya di tempat Bapak, terus juga Bapak juga perlu tahu pasar Bapak itu siapa gitu kan, terus kemana. Nah, ini ada insight juga dari teman-teman Asosiasi Perlebahan. Kalau misalnya nanti Bapak pengen bergabung juga boleh, nanti saya akan share, Bapak boleh kontak saya gitu kan, nanti saya share kontak pengurus yang lain yang bisa membantu untuk bergabung ke asosiasi itu. Jadi kalau di Maluku atau di daerah ya yang punya destinasi wisata, lebah itu bisa juga dijual nggak cuma produknya Pak. Jadi itu sebagai salah satu sarana edukasi wisata gitu ya. Kalau saya kan posisi tinggal di Jakarta, terus kondisi lebah saya itu ada di Jawa Tengah, tapi lokasinya tidak di area wisata. Jadi kalau misalnya kan objek wisata kurang menarik. Selain itu juga lebah itu tipe yang harus dipindah-pindahkan. Jadi kondisinya memang tidak bisa untuk dijadikan objek wisata. Nah, sementara teman-teman lain ada yang punya lebah dan potensi alam sekitarnya baik sekali. Jadi lebahnya tuh nggak perlu dipindah-pindahkan gitu loh. Nggak perlu migratori. Jadi mereka memanfaatkan lebah yang ada. Dan seperti yang tadi saya bilang, potensi lebah di Indonesia kan banyak ya Pak. Nanti mungkin kalau di Maluku itu ada salah satu pengurus dosen di Unpati. Beliau di Maluku mana ya, saya lupa ya. Nanti saya coba cari kontaknya. Nah, beliau juga suka kan potensi lebah di daerahnya kan untuk dibangun jadi satu destinasi kunjungan edukasi. Jadi pertama kalinya mungkin Bapak atau teman-teman di lokasi itu membuat kayak semacam klaster peternakan lebah gitu, yang mana hasilnya bisa dipanen, tapi juga bisa dijadikan semacam souvenir untuk wisatawan yang berkunjung.
Nah, itu juga bisa jadi sumber income tuh Pak. Jadi selain dari produk yang dijual, juga kita bisa menjual paket edukasinya juga. Terus bisa berkolaborasi dengan UKM sekitar. Karena kan kalau tempat kunjungan wisata biasanya butuh kayak support makanan, kuliner gitu kan, atau oleh-oleh gitu. Jadi nggak cuman kita yang punya penghasilan, tapi kita juga bisa mendayagunakan potensi sekitarnya. Nah, itu juga saya sarankan kalau Bapak kenal dengan, karena sekarang kan pemerintah juga menggalakkan UMKM ya Pak untuk memperkuat perekonomian nasional gitu. Saya kurang tahu kalau di daerah, kalau di Jakarta itu ada pusat-pusat pengembangan wirausahaan atau UKM di tiap-tiap kecamatan gitu. Mungkin kalau di daerah bisa ditanyakan ke suku dinas Kemenkop untuk mendapatkan dukungan pengembangan usaha, Pak. Jadi nanti mungkin langkahnya pertama Bapak lihat dulu potensi apa sumber daya yang Bapak punya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, terus juga target pasar yang Bapak ingin tuju. Terus habis itu Bapak cari sumber daya yang untuk bisa mendukung ke pengembangan usahanya Bapak tadi dari asosiasi perlembahan kalau memang Bapak mau mengembangkan usaha lebah, terus juga sama dukungan dari lembaga lain seperti Kemenkop. Nah, baru dari situ bisa mengembangkan lagi untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, Pak, kira-kiranya. Bagaimana Pak Nur? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin Terima kasih Bu. Sebenarnya begini Bu, di daerah saya kan dari teman-teman dinas kehutanan kan ada bikin kelompok gitu ya Bu ya. Tapi dia memadu trigona apa namanya ya? Iya, yang kelulut itu pentas sangat. Iya. Jadi tadi Ibu kan sampaikan bahwa sebenarnya kan di daerah itu juga punya jenis apa madu yang memang alami ya, yang ada di sana. Nah, tapi saya lihat juga di Niagara ini kan ya memang masyarakat sih bikin, tapi itu tadi ada juga kan yang mereka bisa ambil di apa namanya di hutan itu Bu ya. Dan apa mungkin image saja mungkin dari konsumen bahwa yang di alam itu jauh lebih apa mungkin lebih baik gitu. Itu seperti itu Bu, yang mungkin memang di daerah itu masih perlu banyak apa namanya teman-teman seperti apa asosiasi perlembahan ini bisa mungkin intervensi ya, karena saya kira memang budidaya itu jauh lebih lestari gitu, lebih pasti ya dibandingkan yang diambil di alam gitu. Tapi tadi mungkin dari sisi konsumen itu sendiri ya mungkin merasa kalau di alam itu jauh lebih mungkin ini. Saya juga belum tahu itu hasil penelitiannya seperti apa Bu, atau informasinya seperti apa. Tapi terima kasih banyak Bu informasinya. Mudah-mudahan kontak person saya di Maluku Utara Bu, bukan di Maluku. Oh iya. Dan di Ternate. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada kontak yang bisa kami hubungi atau mungkin menghubungi Ibu sebagai perantara awal ya, bisa bergabung dengan asosiasi ini dan mungkin bisa membantu. Kebetulan kan di sana sudah mulai Bu bergeliat itu ya, tapi tadi dari kemasannya juga belum, masih di botol biasa Bu. Saya lihat Ibu punya produk luar biasa ya, ini kemasannya gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak. Ya kita semuanya kan terus belajar ya Pak. Saya juga itu prosesnya panjang Pak. Kalau dibandingin anak-anak zaman sekarang itu lebih canggih-canggih lagi. Jadi karena modal kita juga terbatas gitu kan, jadi perlahan-lahan banget. Terus juga itu Pak, jadi kalau misalnya Bapak ada berkesempatan nih hadir ke pameran-pameran, itu juga banyak membantu memperluas wawasan gitu ya. Kalau saya terus terang sempat agak minder karena waktu itu pernah ngeliat pameran-pameran, kok produknya kemasannya cantik-cantik gitu ya. Gimana biar produk saya itu bisa beredar kemana-mana, terus punya mudah dilihat dan menarik. Dulu tuh produk kita dijualnya juga pakai botolan kaca gitu Pak, kan? Terus lama-lama kan konsumen berkembang ya, mulai lebih suka belanja online.
Sementara kalau kemasannya kaca, pertama emang dia lebih baik karena dia pori-porinya lebih rapat daripada botol plastik, sehingga dia sebenarnya lebih melindungi isinya gitu. Hanya berat, botolnya aja udah 200 gram. Kalau konsumennya online kirim madu yang berat isinya cuma 700 gram, botolnya 200 gram, itu udah 1 kiloan gitu ya. Kalau mau beli 2 atau 3 botol itu sekilonya lagi tuh udah madu, udah botol gitu. Dan itu tidak memudahkan buat konsumen. Jadi kembali lagi kita harus terus menyesuaikan diri sama kebutuhan konsumen gitu. Kalau konsumen kita datang ke tempat, nggak masalah botol kaca gitu. Kita malah bisa edukasi lagi bahwa botol kaca itu punya kelebihan segala macam. Terus untuk desain kemasan juga bisa belajar. Ya itu tadi Pak, dari banyak bergaul, banyak lihat yang lain gitu ya. Banyak jalan-jalan sih. Dan jalan-jalan sekarang itu bisa online kan Pak. Bisa membuka wawasan dari banyak sumber, nggak cuma harus datang secara fisik gitu. Sering-sering browsing gitu Pak. Ya nanti untuk lanjutannya mungkin bisa seperti tadi tuh Pak. Jadi memang yang namanya madu ini bisa dibilang apa ya? Kalau saya tuh bisnis madu semi sosial sih Pak. Karena sampai saat ini tuh masih banyak ruginya gitu sebenarnya, terus terang aja gitu kan. Tapi ya banyak berkah karena akhirnya walaupun rugi hitungan secara bisnis, tapi saya punya banyak rezeki dari jalan yang lain gitu. Karena saya sudah mengawali dari sini gitu, seperti yang tadi saya ceritain kan. Saya nggak kebayang sama sekali bisa punya rumah tanpa harus beli gitu. Ternyata dengan saya bekerja sama dengan teman punya usaha developer, saya jadi punya rumah gitu kan, dan punya perumahan kayak gitu. Nah itu sesuatu yang ya Allah atur kayak gitu ya Pak. Ya saya selalu akhirnya perjalanan hidup kita kalau kita selalu, aduh mohon maaf ya saya kalau ininya istilah-istilahnya saya kurang mungkin saya juga harus belajar agama lebih banyak gitu ya. Tapi yang selalu saya yakinkan adalah Allah itu selalu memberikan jalan kepada kita ketika kita mencari kebaikan dari Allah, bisa kembali gitu Pak. Nanti pasti insya Allah ada jalan. Kita saling berbagi informasi aja ya Pak nanti. Terima kasih Bu. Sama-sama.